satu pujian, Roh Kudus tercurah di tempat ini dan di rumah-rumah kita. Amin. Oleh Tuhan ketika menaikannya ke surga. Roh Kudus yang nyata, yang dekat dengan kami. Roh Kudus, roh yang lebih dari roh intimidasi, roh sakit penyakit, roh apapun yang menekan umatnya. Roh Kudus yang nyata menjadi sahabat penghibur. Terima kasih, ini kami mau mengalami kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyapa-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Hati kami terbuka kepada-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ya Allah,
Nyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, penuhi kami Allah. Jamahlah, jamahlah Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, kami perlu Roh Kudus, Roh yang menerima kami apa adanya, Roh yang mengilhami kami, Roh yang menghibur, meneguhkan, menguatkan. Kami perlu. Haleluya. Tuhan hadir di tengah kami umat-Nya. Yang hidup di situ ada kemerdekaan. Di mana ada kebenaran firman Tuhan, di situ ada kebebasan. Di tempat ini ya Tuhan, kami menerima kemerdekaan, kami menerima kebebasan, karena Roh Allah yang hidup, karena firman Allah yang kuat ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, darah Yesus yang melayakkan kami untuk masuk ke tempat kudus-Mu. Darah Yesus yang melayakkan kami untuk menikmati anugerah kehidupan di hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kita umat Tuhan yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, remaja, Bapak Ibu, orang tua kita yang hadir, bahkan juga di rumah-rumah. Mari hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan baca mulai ayat yang ke-15 sampai 18. Lanjut ayat 26 sampai 28. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18 dan 26 sampai 28. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. 2, 3. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutihimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan Yohanes 14 ayat 15 sampai 28. Hari ini Parakletos, Roh Kudus penolongku. Parakletos, Roh Kudus penolongku. Puji Tuhan, Alkitab berkata, Yesus sudah selesai tugasnya di muka bumi ini. Mulai lahir di Bethlehem, mati di atas kayu salib, bahkan bangkit dari kuburan, dan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Naik ke sorga, Yesus sudah memberi janji kepada umat Tuhan. Hari ini dalam Yohanes 14, yaitu seorang penghibur, Alkitab berkata Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Karena itu kita percaya, kita bersyukur karena Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan Yesus berjanji akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kita, orang percaya. Haleluya. Namun sebelum Yesus datang, ada satu pribadi Allah yang diutus ke bumi untuk menggantikan Yesus, yaitu Parakletos. Alkitab berkata, pribadi Allah Roh Kudus diutus ke bumi untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan melalui umatnya di bumi ini. Hari ini kita akan melihat pribadi Allah Roh Kudus. Yang pertama, ayat firman Tuhan dalam Yohanes, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 16, Aku, Yesus, akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus, penolong yang diberikan Bapa kepada kita. Hari ini, pertama, kita harus menyadari bahwa ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus yang menjadi penolong. Katakan bersama dengan saya, penolong. Sekali lagi, penolong. Puji Tuhan. Yang pertama adalah pribadi Roh Kudus penolong. Alkitab menggambarkan penolong itu adalah bersama kita, di samping kita, dan setiap waktu kita bisa memanggil, kita bisa berseru kepada pribadi Roh Kudus. Setiap manusia pasti punya persoalan, berbagai macam persoalan yang terjadi. Bisa dalam bentuk penyakit, persoalan, bisa dalam bentuk ekonomi, keuangan, persoalan bisa dalam bentuk hubungan yang gagal, hubungan antara orang tua dan anak,
atau hubungan antara suami dan istri, hubungan antara besan dengan besan, hubungan antara mertua dengan menantu. Semua kita punya pergumulan, punya persoalan. Dan ini waktunya untuk kita percaya bahwa ada satu pribadi Allah Roh Kudus yang ada di samping kita, yang ada di dalam kita, yang kita bisa panggil untuk menolong kita keluar dari kesesakan, keluar dari penderitaan, karena Dia adalah pribadi penolong. Yang kedua, Alkitab berkata, Roh Kudus dalam ayat yang ke-26 tadi yang kita sudah baca, Alkitab berkata, saya ulangi ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang kedua adalah Allah Roh Kudus penghibur. Katakan, penghibur. Penghibur. Yang ketiga, pengajar. Puji Tuhan. Hari ini mari kita melihat rahasia yang Tuhan singkapkan kepada kita, bahwa kita tidak ditinggalkan menjadi yatim piatu. Yatim piatu kalau digambarkan dalam hidup kita manusia, artinya sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu, sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Yatim piatu. Saya kasih contoh di keluarga kami. Bapak, mama, mertua itu sudah dipanggil oleh Tuhan untuk mendahului kami anak-anak. Meninggalkan hari ini 6 anak. Dan juga bersama menantu dan cucu. Yatim piatu. Artinya bapak dan ibunya sudah tidak bersama. Nah, Alkitab berkata, hari ini kita tidak akan ditinggalkan yatim piatu. Amin. Karena ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Dia menghibur kita dalam kesedihan. Roh Kudus menghibur kita dalam kesesakan. Dalam berbagai penderitaan, Roh Kudus akan menghibur. Dalam duka cita, karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, Roh Kudus menghibur kita. Dan yang ketiga, Alkitab berkata, Roh Kudus akan mengajar kita. Dia adalah guru kita. Amin. Kita membutuhkan seorang guru yang akan mengajar kita tentang kebenaran. Dan Roh Kudus itu adalah guru yang mengajar kita. Dia akan memberi kepada kita pengetahuan, memberi kepada kita hikmat untuk kita bijaksana. Dan selanjutnya Alkitab berkata, mari kita lihat bahwa Roh Kudus dikatakan adalah sebagai pembela. Katakan, pembela. Dia adalah pribadi yang ada di pihak kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Hari ini ada pembela kita.
baik keluarga kita, pembela pribadi kita, pembela jemaat Tuhan, yaitu adalah pribadi Allah Roh Kudus. Dia adalah tim advokat kita, ada di pihak kita ketika iblis mencoba menuduh, mencoba mengintimidasi, tetapi pribadi Roh Kudus itu hadir bersama dengan kita. Haleluya. Selanjutnya mari kita lihat bersama dalam Roma 8 ayat 26. Firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tak terucapkan. Puji Tuhan. Selanjutnya berkata bahwa firman Tuhan, pribadi Allah Roh Kudus itu adalah seorang pendoa syafaat bagi kita. Dia mengajarkan kita bagaimana kita berdoa di dalam keluhan-keluhan kita, karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi dia hadir untuk menolong kita, untuk membangkitkan kita, supaya setiap kita hari lepas hari terus mengalami yang namanya kekuatan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saudaraku yang terkasih, hari ini kita melihat bahwa ada 5 hal utama yang menjadi tugas seorang pribadi Allah Roh Kudus, dan dia ada di dalam kita. Mari kita lihat bersama-sama. Efesus pasal yang pertama, firman Tuhan menjelaskan tentang pribadi Roh Kudus dalam hidup kita. Efesus pasal pertama ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya, puji Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, menjadi anak Allah, Roh Kudus itu memeteraikan. Haleluya. Kekuatan Roh Kudus adalah meterai dalam hidup kita. Meterai itu tidak bisa diganggu-gugat. Kita adalah milik Allah dan Roh Kudus memeteraikan kita. Luar biasa, puji Tuhan. Alkitab berkata dalam ayat 14 bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan. Haleluya. Artinya bahwa Roh Kudus hadir. Roh Kudus ada di dalam kita. Dia yang menjamin hidup kita, menjamin masa depan anak-anak kita, menjamin keluarga kita di tengah kondisi apapun, kesulitan, penyakit melanda dunia COVID-19, tetapi ada jaminan Roh Kudus. Amin. Kesulitan ekonomi yang melanda dunia hari-hari ini, banyak keluarga mengalami kegoncangan ekonomi, di PHK, usahanya tidak mengalami kemajuan, bahkan merosot, bahkan ditutup. Tetapi bagi kita anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, hari ini Alkitab berkata ada yang menjamin hidup kita. Amin. Haleluya. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pribadi Allah Roh Kudus, Dia adalah penolong hidup kita dalam kesesakan kita. Dia adalah penghibur kita. Dia yang mengajari kita. Dia yang akan menjadi pembela bagi kita. Dan Dia yang berdoa syafaat bagi kita. Roh Kudus yang menjadi meterai, yang menjadi jaminan bagi kita dalam hidup ini. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Tuhan sanggup melakukan yang besar, bahkan lebih besar dari apa yang Yesus kerjakan. Inilah waktunya bagi kita. Mari kita bersama-sama buka hati kita pagi hari ini. Alkitab berkata, Allah Roh Kudus adalah pribadi. Dia adalah juru selamatmu.
Mari buka hatimu, percaya dan terima dalam hatimu secara pribadi. Mari buka hatimu hari ini. Izinkan pribadi Allah Roh Kudus. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Mari bergaul dengan Roh Kudus. Mari sapa. Mari hari ini kita ada. Nikmati persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Dia hadir bersama kita. Haleluya. Bagi tidak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Mari kita bangkit berdiri bersama, angkat tanganmu. Tiada mustahil. Mari percaya. Mari buka hati kita hari ini. Izinkan pribadi Allah Roh Kudus yang menolong engkau dalam kesesakan, yang menghibur engkau dalam kesedihan, yang mengajari engkau tentang kehidupan yang benar. Izinkan hari ini Roh Kudus yang menjadi pembelamu, Dia yang bersyafaat bagi engkau. Izinkan Roh Allah yang hidup menjadi materai dalam hidupmu, menjamin hidup keluargamu. Hari ini apapun pergumulan kita, mari kita bangkitkan iman kita. Mari bersama-sama Dia memberi karunia-karunia roh yang ada pada kita. Mari tebarkanlah, bangkitkanlah imanmu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Shikiralabaya shandaralabaya, niralabaya shandaralabaya. Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, Roh Allah turut bekerja di antara. Karena Roh Allah itu ada bersamamu. Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak, mari buka hati kita. Mari kobarkan karunia-karunia roh yang Tuhan beri kepadamu. Karunia hikmah, karunia pengetahuan, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia berbahasa roh, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia menafsirkan bahasa roh. Haleluya. Shiralabaya shandaralabaya ralaba shikiralabaya. Berhembuslah Allah Roh Kudus hari ini. Shiralabaya shandaralabu. Berhembuslah di tengah kami umatmu yang ada di rumah-rumah. Haleluya. Ralaba shandaralabaya ralaba shikiralabaya shandaralabaya shikiralabaya. Diralabaya ralaba. Roh Kudus adalah pribadi yang menjadi pensyafaat, yang berdoa buat engkau hari ini. Mari Dia ada bersama kita. Shiralabaya shandaralabaya, shikiralabaya shandaralabu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang memberikan kami roh penolong, roh yang mengajarkan kami berdoa,
Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk bangsa yang besar ini Tuhan, untuk bangsa yang telah Kau jaga dari pandemi yang sedang melanda seluruh dunia, untuk bangsa yang sampai hari ini bertahan dengan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang tenang. Kami mengucap syukur Bapa, bahwa ini terjadi karena Engkau telah mengutus Roh-Mu yang ajaib itu, Roh-Mu yang menjaga seluruh bangsa kami, Roh yang menjaga seluruh pemimpin kami, dari mulai tertinggi presiden dan wakilnya sampai ke pemerintahan paling bawah. Itulah Roh yang Kau utus Bapa. Itulah bukti bahwa Engkau mengasihi kami, mengasihi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bahwa sampai dengan hari ini kami diam dengan tenang, kami cukup makan, cukup minum, cukup dengan kesehatan. Itu adalah perbuatan baik yang dikirimkan buat kami. Itulah bentuk penjagaan-Mu atas bangsa, atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden yang hari ini telah tetapkan untuk kami, untuk memimpin kami. Biar hati mereka adalah hati-Mu Tuhan, yang Kau tahu dalam hidup mereka. Itulah yang menjaga kami dan memimpin kami ke dalam kesempurnaan bersama Engkau. Kita menjaga seluruh umat-Mu untuk terus hidup dan percaya kepada Engkau. Itu yang membawa umat untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau menjaga, Engkau tetap menolong setiap pembantu-pembantu presiden, menteri-menterinya. Engkau membantu para gubernur, bupati, camat, dan seluruh pemerintah di bawahnya. Bahwa mereka boleh hidup dan tenang karena Engkau yang memimpin mereka, karena Roh Kudus yang menguasai mereka. Otoritas yang Kau ambil alih Tuhan untuk kami, untuk umat-Mu. Terima kasih Bapa. Biar Engkau juga yang menjaga seluruh umat-Mu hari ini. Karena perlindungan-Mu sempurna, karena Roh penolong-Mu sempurna, dan menjaga kami, menjaga umat-Mu. Biar umat-Mu terus diam dengan tenang dan memuliakan Engkau. Sehingga umat-Mu dengan mulutnya sendiri mengatakan bahwa Yesus yang mereka sembah adalah dasar, penolong yang Kau kirimkan adalah dasar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memberkati kami semua Tuhan. Kau mencukupkan kebutuhan kami. Kau berikan kami perlindungan yang penuh di tengah situasi yang sangat sulit ini. Bahwa setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus Kristus dasar, penolong yang dikirim Bapa dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus terus menjaga kami. Biar sempurna Tuhan, dan sempurna karya-Mu atas hidup kami. Dan setiap mulut kami keluar ucapan syukur. Karena Engkau setia, karena Engkau Allah yang dahsyat, yang paling mulia. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kau mendengar setiap doa kami. Haleluya. Amin. Roh Kudus yang memegang tangan kita, mari kita bangkit berdiri bersama. Peganglah tangan kami hari lepas hari Tuhan, untuk kami berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami tidak tersesat. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran, diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Mari serahkan hidup kita untuk Roh Kudus pegang setiap hari. Tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya.
bawa diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan yang menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan yang memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih persekutuan di dalam anaknya Yesus Kristus, penghiburan, penolong, pengacara dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, anak-anak, kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin.